Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Stay Al-Fitrah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran atau studi sejarah ilmu tasawuf dengan mencoba menelusuri negeri Kinanah, salah satu nama dari negeri Mesir, ditaklukkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab melalui seorang gubernurnya, amirnya, yaitu Sayyidina Amr bin As. Namun demikian, Mesir ini secara damai sudah berdamai dengan Rasulullah SAW. Bahkan rajanya yang namanya Muqawqis itu mengirim hadiah spesial kepada Rasul berupa barang-barang berharga sekaligus 2 jariyah cantik atau 2 budak perempuan cantik, yang salah satunya kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu Siti Maryah Al-Qibtiyah. Nah, dari sini kita bisa sepakat dengan beberapa pengkaji seperti Syekh Muhammadul Ghazali. Dalam beberapa karyanya dia mengatakan atau dia menganalisa kenapa masyarakat Mesir masuk Islam dengan sukarela dan tanpa peperangan sedikit pun. Menurut beliau, karena akidah, karena keyakinan masyarakat Mesir itu banyak yang mirip dengan Islam. Di antaranya yang paling mirip adalah keyakinan mereka tentang Yaumul Ma'ad, tentang hari kembali atau hari akhirat. Dalam keyakinan Farainah, Fir'aun Mesir, dalam keyakinan raja-raja Mesir dan juga masyarakat Mesir, hari kembali atau hari akhirat itu ada. Sehingga jika seorang Fir'aun mati, seorang raja Mesir mati, maka dia akan dibalsem, dimumi dalam bahasa sekarangnya, sehingga tubuhnya awet dan nanti bisa bangun dalam keadaan segar. Bahkan ke makam-makamnya mereka akan dibawakan barang-barang berharga, baik perhiasan ataupun emas, perak, dan lain-lain. Ini yang membuat masyarakat Mesir itu demikian mudah masuk Islam dan masuk Islam tanpa peperangan. Nah, banyak beberapa sahabat yang dikirim ke Mesir. Di antaranya yang paling masyhur tentu gubernurnya sendiri, yaitu Sayyidina Amr bin As, yang kemudian membangun masjid pertama di dataran Afrika sana dan terkenal dengan sebutan Masjid Amr bin As. Selain Amr bin As, ada sahabat Uqbah bin Amir yang dimakamkan di kota Fustat atau kota Kairo sekarang. Ada lagi yang pernah ditugas ke sana, yaitu sahabat Az-Zubair ibnul Awam, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan lain-lainnya. Nah, generasi sahabat awal inilah yang kemudian mendidik tokoh-tokoh sufi di Mesir. Sehingga Mesir kemudian berproses dan menjadi kiblat ilmu sekaligus juga kiblat tarekat-tarekat sufi di negeri Islam saat ini. Generasi selanjutnya dari tokoh-tokoh di Mesir adalah ada Ibnu Hajirah. Abdurrahman bin Hajirah ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas.
bahrul ummah wa turjumanil Quran. Abdurrahman bin Hajirah menempati posisi penting dalam mata rantai ulama Mesir, sehingga ada seorang Mesir mendatangi Abdullah bin Abbas dan bertanya tentang hukum. Tapi Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, bagaimana kalian masih bertanya tentang hukum kepada saya, sementara di antara kalian ada Abdurrahman bin Hajirah. Lantas kita lihat siapa tokoh sahabat Az-Zubair bin Awam ini. Az-Zubair bin Awam tercatat tidak pernah absen mengikuti ghazwah dan perang bersama Rasulullah SAW. Kezuhutannya bisa tertangkap dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbihani dalam Hilyatul Awliya-nya mengatakan bahwa Az-Zubair bin Awam memiliki 1000 budak yang diakad mukatabah, perjanjian dengan sahabat Zubair merdeka dengan syarat mencicil uang kemerdekaannya. Bila dia menerima atau setiap bulannya menerima gaji atau menerima uang dari para budak mukatabnya, maka Az-Zubair bin Awam akan segera keluar dari rumah dan membagi-bagikan harta bendanya hingga tidak tersisa sedikit pun. Saat meninggal pun, sahabat Az-Zubair bin Awam ini tidak menyisakan apapun kecuali 2 petak tanah, yang satu di dalam hutan. Ini yang disebut tidak cinta dunia. Ini yang disebut dengan zuhud. Bahwa zuhud itu bukan orang yang tidak punya dunia kemudian dia menikmati kehidupan melarat tersebut. Bukan seperti itu. Yang disebut zuhud itu adalah as-sakha ra'suz zuhdi, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Dermawan itu adalah ra'suz zuhdi, kepalanya zuhud, modal utama kezuhudan. Selanjutnya ada sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini punya satu riwayat. Dia bertanya kepada Rasulullah, man najatu ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan seseorang wahai Rasulullah? Amsik alaika lisanak wal yasauka baituk wabki ala khati'atik. Jaga mulutmu, kemudian menetaplah di rumahmu dan nangislah terhadap kesalahanmu. Kiranya dari riwayat-riwayat ini kita bisa menangkap pesan-pesan kezuhudan, pesan-pesan kesufian dari beberapa sahabat. Nanti di Mesir ini ada Sayyidina Nafi'. Sayyidina Nafi' ini adalah Maula Ibnu Umar, Maula Abdullah bin Umar, murid Abdullah bin Umar yang dididik langsung oleh salah satu ulama sahabat dan sempat tinggal lama di Mesir. Beliaulah yang mendidik generasi-generasi lanjutan di kota Mesir atau di negeri Mesir. Nafi' ini termasuk dalam mata rantai zahab, silsilah zahabiyah kalau dalam hadis. Jadi silsilah zahab itu biasanya atau diantaranya, ini banyak riwayatnya melalui jalur mata rantai Imam Nafi'. Jadi biasanya An Malik bin Anas, Imam Malik, An Nafi',
an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nafi ini termasuk dalam mata rantai silsilah Zahabiyah. Tokoh yang paling terkenal tentu adalah salah satu imam mazhab berasal asli dari Mesir, yaitu Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini semasa dengan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i memberi kesaksian Al-Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Laits bin Sa'ad ini lebih ahli fikih daripada Imam Malik. Hanya memang Imam Syafi'i ketika pergi ke Mesir, Imam Al-Laits sudah tidak ada. Imam Al-Laits ini kaya raya, namun mazhabnya punah karena murid-muridnya tidak mendokumentasikan ceramah-ceramah gurunya. Meski tercatat sebagai ulama yang kaya raya, Al-Laits bin Sa'ad sangat dermawan, sehingga ada kisah menyebutkan jika Sayyidina Anas bin Malik merasa kesulitan ekonomi, karena Sayyidina Malik bin Anas ini hingga wafatnya itu beliau tinggal di rumah kontrakan, sehingga terbayang kesulitan ekonomi seorang Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Malik, guru Imam Syafi'i ini, jika merasa kesulitan ekonomi, dia akan menyurati kawannya, yaitu Imam Al-Laits bin Sa'ad. Padahal Imam Al-Laits bin Sa'ad dengan Imam Malik ini sering kontradiksi pendapat-pendapatnya, terutama terkait a'malu ahlil Madinah. Dalam mazhab Imam Malik, perbuatan atau perilaku penduduk Madinah ini menjadi standar syariat. Apapun yang dilakukan oleh penduduk Madinah, maka itu menjadi ukuran dan standar sebuah syariat. Karena dalam perspektif Imam Malik, apapun yang dilakukan penduduk Madinah itu pasti berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendapat ini dibantah habis-habisan oleh Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan terjadi murosalat, terjadi surat menyurat antara kedua imam ini, berbagi dan beradu argumen dan hujjah. Ini potret bagaimana ulama-ulama dulu ini berbeda pendapat, tapi secara personal mereka saling menghormati, bahkan saling tolong menolong. Sebagaimana Imam Al-Laits bin Sa'ad menolong kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami oleh kawannya, yaitu Imam Malik. Karakter zuhud di Mesir ini sangat sederhana, seperti tergambar di kisah-kisah tadi. Jadi tidak ekstrim, sehingga kenyataan ini sering lolos dari beberapa pengkaji tasawuf, di mana Mesir ini gerakan zuhudnya dipelopori oleh para sahabat-sahabat yang telah disebutkan tadi. Tapi karena tidak ekstrim dan sangat sederhana, maka zuhud atau tasawuf di Mesir ini, di Mesir awal maksud saya, tidak mendapat porsi yang sepantasnya, hingga kelak di generasi kedua baru tampak dan mencatatkan beberapa tokoh-tokoh penting seperti Dhunnun al-Misri. Dia sempat berguru kepada Imam Malik, artinya berkelana ke Madinah, berguru kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Luhai'ah. Dhunnun al-Misri ini menjadi tokoh vital di dalam tasawuf. Konsep-konsep ma'rifah, konsep wajdu, konsep tauhid, maqamat dan ahwal ini tergambar atau pernah
dilontarkan oleh Dhunnun. Di antara perkataannya yang sangat masyhur, dia pernah mengatakan bahwa hikmah, kebijaksanaan tidak akan pernah muncul dari perut yang kenyang. Namun demikian, Dhunnun al-Misri ini terkenal sebagai seorang sufi yang ittiba lis sunnah, karena beliau mengatakan tanda kecintaan seseorang kepada Allah adalah mengikuti semua perilaku Rasulullah, akhlak dan sunnah-sunnahnya. Ini memendarkan pesan kuat bahwa tasawuf itu tidak boleh tercerabut dari akarnya, yaitu Rasulullah. Di Mesir juga menjadi kota tujuan beberapa ahlul bait, beberapa keluarga Nabi, baik dari dzurriyyah Hasan, keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Di sana baik para asyraf, laki-laki mulia dari ahlul bait ataupun para perempuan-perempuan mulia, para sayyidat. Di sana ada Sayyidah Nafisah yang menjadi guru dari Imam Syafi'i. Di sana ada Sayyidi Muhammad Al-Anwar bin Ja'far As-Sadiq. Di sana ada Sayyidah Zainab Ummul Fuqara, dan di sana juga ada Sayyidah Aisyah binti Ja'far As-Sadiq. Jika ingin tahu peranan para ahlul bait di Mesir, bisa membaca misalkan Maraqid Ahlul Bait karya Al-Imam Al-Ja'fari. Dari Ahlul Bait inilah mengalir keteladanan, kezuhudan dan kesufian. Merekalah yang mengawali gerakan sufi, gerakan zuhud di negeri Mesir. Tentu setelah zaman berlanjut, nanti di Mesir ini melahirkan atau menjadi lumbung tarekat-tarekat sufi, berkembang sangat pesat di Mesir, melampaui negeri-negeri yang lainnya. Bahkan dalam rilis terakhir Majma'ul Buhuth di Mesir ini ada sekitar 70 tarekat mu'tabarah, 70 tarekat yang diakui beserta cabang-cabangnya, baik dari Qadiriyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, Khalwatiyah, dan Naksabandiyah. Semuanya berkembang pesat di Mesir, seakan-akan biji atau benih bertemu dengan bumi yang sangat subur. Beberapa tokoh utama tarekat juga hidupnya di Mesir. Tarekat Syadziliyah misalkan, Imam Syadzili meninggal di salah satu gurun di Mesir. Kemudian dilanjutkan murid-muridnya. Imam Badawi juga salah satu pendiri thariqah yang tarekatnya berkembang pesat di Mesir. Itu gambaran betapa Mesir ini kemudian menjadi lumbung tarekat-tarekat sufi hingga saat ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.